Oke, kita copot masker dulu kali ya. Hari ini niatnya mau interview salah satu pengusaha fashion di Jakarta yang saya lihat dari dulu udah sepak terjangnya udah bagus dan satu-satunya dia yang punya aplikasi di Play Store sama di App Store, Supplier Fashion. Siapa? Coba kita langsung mungkin tanya jawab ke, nggak tahu ya orangnya ada apa nggak di dalamnya. Coba kita ke showroomnya dulu kayak gimana. Oke, lanjut. Wah, seger juga ya. Oke, keren sih tempatnya. Cewek-cewek ini pasti suka nih di sini guys. Tuh, keren banget. Tapi yang keren di sini tuh kayaknya nggak ada itu ya. Kita buka dulu kali. Nggak ada price tag-nya. Pakai QR code guys. Keren, udah kekinian banget pakai QR code. Cuma ini kok nggak ada orang. Nggak ada yang jaga nih. Nggak ada yang jaga. Dor. Mas, boleh lihat nih, masih siapa? Saya Andre. Oh langsung ke Andre-nya ternyata. Kirain tadi admin ya kan yang jaga di sana. Halo, Pak Andre nih. Gimana kabarnya? Nah ini saya kenal, ini Bram. Oke. Jadi saya bingung dia terkenal tapi kok nggak joget-joget nih gimana ceritanya? Kok terkenal tanpa joget? Oke, Gitu. tadi kirain sumpah beneran. Kirain tadi adminnya loh, gitu. Kaget loh. Oke, Pak Andre. Boleh tanya-tanya ya? Boleh silakan Bram. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ini adalah, Pak Andre kan cowok dong. Yes. Nah, kenapa kok jualannya fashion dan cewek lagi fashionnya? Karena kalau cewek kan lebih sering belanja ya dibanding cowok ya. Kayak kamu sendiri kan punya pacar kan? Pacar kamu cewek cowok? Cewek dong. Cewek, aman guys. Cewek dong. Berarti kamu sama pacar kamu, cewek kamu ini lebih sering belanja baju cewek? Ya, cewek sih. Cewek, yes. Kayak gitu. Jadi ya, saya pun cowok gitu. Tapi ya saya pakai butuh partner gitu ya sama istri saya untuk bisnis ini karena saya tahu perputaran cewek di baju itu lebih kencang dibanding cowok. That's why saya main di fashion cewek dulu. Oke, kalau ngomongin ini berarti dimulai dari kapan? 2012. 2012 berarti udah 9 tahun berjalan. Sebelum fashion, pernah nggak jualan apa lagi sebelum fashion nih? Oke, dulu pas kuliah saya jualan makanan cemilan yang Rp500, ya, saya jual 1.000. Saya jualan kain, sales kain. Dulu karena kebetulan orang tua itu punya toko kain di Tanah Abang. Oke. Jadi saya nyalesin, sama saya juga pernah jadi agen asuransi, jualan asuransi, ya. Gagal sih Zan. Untungnya gagal. Kalau masih terus nggak ada ini, bener kan? Bener. Oke. Ya udah dari situ saya ngeliat peluang bahwa, saya jual kain doang, kurang nih. Menurut aku cuannya lebih gede kalau saya produksi. Ya udah dari situ mulai akhirnya produksi baju. Oke. Ada juga pertanyaan yang sering ditanyakan, sering jadi yang bingung sama orang-orang yang baru mulai bisnis adalah modal. Yep. Ya. Guys, Gimana? pindah dulu dong, sambil keliling gitu. Oke. Gini pindah kemana nih pindah? Oh pindah ke sini deh kali ya, biar nggak backlight gitu. Betul ya, aman ya? Oke. Gimana kok Andre dulu menyiasati modal atau gimana modalnya mulai berapa? Dulu pas pertama mulai itu modalnya 2 juta. Oke. 2 juta itu pun saya freelance dulu, jadi mystery shopper, pura-pura beli mobil. Itu gimana tuh maksudnya? Ya, jadi saya dibayar sama agency research untuk jadi pura-pura beli mobil untuk ngetes dia punya karyawannya gimana nih sanksi. Oke. Ada main belakang nggak gitu-gitu. Kumpulin lah duit, di situ ada ketemu 2 juta. Dari situ ya saya mulai belanja baju, belanja baju di Tanah Abang, terus saya foto ulang, terus ya jualan di BBM, dulu BBM dulu. Oke, 2012 cuma di BBM benar. Modal 2 juta rupiah doang, ya bisa, dan tidak ada penambahan modal lagi bro sampai sekarang. Sampai sekarang? Nah, cuma 2 juta, 9 tahun jadi sebesar ini, luar biasa. Oke, berarti kalau sekarang produksi sendiri dong? tuh sekarang produksi sendiri semua. Jadi, Tempatnya gimana tuh? tempatnya ada di mana? Deket sini juga, nanti kesana ya? Boleh ya? Boleh. Nah, pas di mobil aku interview kamu. Boleh, siap. Cari
the dark dari bisnis Pak. tapi sebelum itu ini kan rukonya 4 lantai. Boleh nggak main-main ke atas? Boleh yuk naik yuk. Boleh ya. Ya. Oke. Ini Bang. Nah, ini lagi pada makan siang. Wih, kita makan siang Udah juga makan ya. siang. Oke. Banyak yang nggak bosan. Iya, akhirnya ketahuan juga timnya. Iya. Oke, di sini di lantai 2 ini bagian apa aja biasanya? Kalau ini customer service, ada tim konten juga, videographer, fotografer, semua di sini. Di lantai 2. Ada dua. Oke. Lumayan. Di lantai 2 ada berapa orang tadi? 8, 2, 10, 10. 11 orang. Oke. Ada lagi lantai atas. Ada lantai atas. Ini apa di lantai atas nih? Lantai atas itu sampel room, jadi tempat buat bikin baju. Tapi buat sampel doang. Oke. Ya, naik Boleh yuk. kan di sana ya? Naik yuk. Nyampe atas. Nah ini tempat sampel. Nah ini tempat research. Tim research di dalam juga tim research ini ini. Di sini tempat pola, tim bikin pola. Nah jadi baju nih, baju kamu nih, misalnya dari gambar kita harus bikin pola dulu. Oke. Bikin pola di software, terus di print kemarin nih. Printnya gede kloter. Oh. Itu. Oh ini polanya. Nanti di print. Nah dari pola itu digunting. Oke. Tuh nih lihat nih ya. Nah, ini kan ini pola-polanya digunting, ditempelin ke kain, kainnya digunting, terus dijahit. Itu prosesnya. Nah kalau lantai 4 studio, Udah jadi belum? udah Boleh main lagi yuk. Naik Foto. lagi. kurus kamu. Naik lagi. Ya ini studionya orang. Oke. Ini ya, jadi satu lantai full studio. Ini pakai apa namanya? Kesannya expose haji. Oke. Biasanya kapan ada foto-foto gitu? Biasa seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kita ya kadang bikin konten juga di sini gitu. Oke. Terus nih ada pertanyaan juga nih. Dari 2012 tadi sampai sekarang nggak mungkin lancar-lancar aja dong. Ya. Pernah nggak ketipu? Pernah nggak rugi sampai berapa dan ceritanya gimana? Ketipu pernah, ketipu bikin website, ketipu produksi gitu. Banyak, jadi kayak produksi tuh sering pernah. Yang parah tuh saya bikin, dulu kan belum punya produksi sendiri ya, masih maklun. Oke. Lempar misalnya kamu nih, ini saya bikin kamu ya, kamu kasih harga mahal banget gitu. Kamu bilang lah, oh, bagus, bla oke. Ternyata kamu lempar lagi. Oke. Kamu jadi maklar. Jadi harga saya jadi mahal banget. Gitu. Jadi itu pernah sih jadi pengalaman, akhirnya ya lama-lama ngerti kan, belajar, akhirnya produksi sendiri. Oke. Sama ini ada masalah yang lumayan gede juga. Pas 2013 itu kan awalnya 2012 saya ngambil dari Tanah Abang ya. Oke. Satu model 10 lusin, 2 lusin, 3 lusin, sampai naik 10 lusin gitu. Dari sana akhirnya saya memutuskan untuk produksi sendiri, beli kain, jahit gitu kan. Nah itu stuck tuh. Stucknya dalam artinya? Yang biasanya kamu punya perputaran satu model 10 lusin, tiba-tiba langsung produksi sendiri 60 lusin. Oke. Jadi customer saya cuma 10 lusin gitu. Ternyata ada stoknya 60 gitu. Nah orang minta barang baru kan, sedangkan duit saya di situ terus. Oke. Cara ngakalinnya saya modifikasi. Nah, produknya misalnya tadinya saya jual polos, udah laku, misalnya produksi 60 lusin, saya laku 20 lusin, sisa 40 lusin. Mana? Per 10 lusin saya sablon. Oke. Jadi barang baru kan? Itu contohnya kayak gitu. Iya. Mantap sih. Berarti kalau pernah ditipu rugi itu berapa juta tuh ada nggak?
Kalau tipu sih pernah 30 juta ya. Tapi yang nggak gitu, maksudnya nggak gede lah dibanding orang-orang di luar sana yang miliaran. Oke. Saya bersyukur. Tapi setelah begitu, kenapa kok masih mau dilanjut? Oh iya, oh itu ya lanjut. Pas ya sebenarnya yang paling berat itu yang ketika stop itu loh bro, yang tadi cuma 10 sen atau 60 sen, itu lama banget gitu. Itu hampir sempet down, hampir mau stop, mau ganti bisnis. Nah di situ saya dikuatin lah, karena butuh partner kan sama pacar saya, sekarang istri saya, Catherine. Dia bilang ayo semangat, maksudnya goal saya tinggal 30 sen lagi kok gitu. Ada hampir lagi. Berarti itu gunanya pacar, saling support. Yes. Makanya saranku buat teman-teman nih, kan kalau viewer kamu kan pasti pebisnis gitu ya. Saranku kita butuh partner. Bukan masalah partner. Ya partner kalau saling mengisi skill itu lebih bagus. Tapi kalau satu partner yang satu visi, nah itu penting. Kita bisa saling menguatkan. Kita manusia kok, pasti ada dalamnya. Pertanyaan terakhir sebelum kita langsung ke tempat produksi. Oke. Kenapa namanya MFG atau My Fashion Grocer? Oke. Itu dari awal visi saya itu my fashion, saya grocery. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi saya pengen bikin orang, kamu bisa jualan tuh gampang gitu. Jualan baju dengan style kamu sendiri gitu loh. Style kamu sendiri, kamu suka style seperti ini. Wah, saya mesti bikin identitas saya, brand saya atau apa gitu. Ya udah gue my fashion gue bisnisin gitu. My fashion grocer. Berarti dari awal memang niatnya sudah untuk grosiran. Betul. Itu dijual lagi. Betul. Sampai sekarang MFG nggak jual ecer. Tetap funnel-nya atau itunya adalah B2B. Bisnis modelnya. Mantap. Kalau gitu kita ini kemana dulu nih? Ke tempat produksi. Tempat produksi terus? Terus nanti ke gudang deh. Oh beda tempat? Beda tempat. Oke siap, kita cus dulu. Oke. Mau tahu tentang Bram di YouTube saya. Oke, ini mau jalan dulu ke tempat produksi, terus nanti ke gudang. Ternyata sambil di jalan gantian saya yang diinterview sama Ko Andre. Gitu. Tapi gini, ada yang keren sama mobilnya Ko Andre. Sini dulu. Emang kalau mobilnya bos itu begini loh, nggak dibenerin, luar biasa. Emang udah paling beda. Jadi nanti kalau misalkan mau nonton interview bisa di YouTube-nya Ko Andre. Nanti aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke? Ini jadi tempat produksinya Bram. Oke, tempat produksi yang pertama. Ya. Ada berapa? Ada 5 lagi lah. Ada 5 lagi. Oke. Ini ada berapa orang di sini? Kemarin sih ada sekitar 180-an lah. Enggak, yang di sini doang. Iya. 180. Iya, di atas lagi. Berapa lantai? 2. 180. Oke. Yep. Nah, mulai dari sini. Tadi kan dijelasin kan potong pola buat bikin sampel kan. Betul. Kalau udah ACC, ini kemari kainnya digelar nih. Tuh. Ini kainnya digelar. Oke. Ini kainnya ini juga lagi ngetren banget. Kering tuh. Tuh. Itu dipotong dari sini. Nanti dijahit. Oke. Potong nih seperti ini, pakai mesin potong nih. Nah, ini jadi potong seperti ini nih pisaunya nih. Pisaunya naik turun. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Setelah ini? Setelah ini udah dipotong semua, ditumpuk-tumpuk sesuai ukurannya, sesuai potongan. Oke. Bagian lengan. Tuh, misalnya bagian lengan, badan, belakang gitu. Dari sini naik ke atas ke dahi. Oke.
Berarti di bawah bagian potong. Potong sama gudang kain. Mana gudang kain? Ini Mana gudang kain? Waduh, tapi ternyata sempit. sempit. Gudang, itu gudang kainnya. Ini udah tempatnya sih udah nggak muat sih. Jadi Gila, nanti gila. tahun depan gedung baru. Hah? Nah, kamu datang lagi. Siap pokoknya. Itu Siap. gede. Nah ini Siap. ya, itu juga ada tempat potong. Ya. Yuk, ke sana yuk. Nah ini tempat potong juga. Nah di atas terus saya bikin buat apa? Tempat kain juga. Gitu. Ayo sekarang naik ke atas ya. Buat mana nih? Oke. Berarti Nah. ini di bagian jahit ya? Ya ini bagian jahit. Jadi dari bawah kemari jahit. Sesuai sama bawah. Oke. Bener-bener nggak nyangka. Tuh, lihat ya, semuanya nyalamin satu persatu. Ko Andre ulang tahun. Besok kemana lagi kita biar diselamatin? Tiba-tiba ada lagunya Jabrut ulang tahun loh. Gila. Ya jujur aku benar-benar terharu banget aku lihat. Udah bilang ini mau acaranya bikin konten buat si Bram, tapi malah aku di surprise kan. Benar-benar thank you banget buat tim. Keren. Udah gitu, jadi intinya kita ke gudangnya Bram. Oke, jauh nggak dari sini? Oke, aman. Lanjut di gudang kita. Oke, ya. Bentar aja. Nah ini gudangnya Bram. Oke, nyampe ke gudangnya nih. Jadi di sini tempat barang jadi sebelum dikirim ke kalian. Oke. Jadi ini gudangnya juga udah muat. Oke. Ini ada berapa lantai? Ada 2 sih. Ada 2. Yang kerja di sini? Ada berapa ya? 10? Sama kurir ya? 10 ada. 10. Sama kurir ada 10. Jadi setelah dari produksi dibawa ke sini baru dikirim. Jadi lihat ya. Tapi kenapa kok nggak dijadiin satu tempat saja? Apa nggak muat atau ada keputusan lain? Karena tadi mau itu gudang, sewa gudang gede. Tapi kan lagi mau bangun sendiri. Oke. Kan punya tanah lah sendiri. Mau bangun gudang 2.500 sampai 3.000 meter persegi. Ya dalam proses IMB. Oke. Lama di situ. Jadi nanti sih rencana makanya tahun depan itu udah jadi ya nanti aku undang. Siap. Oke, lihat-lihat dulu. Silakan. Oke, ini jadi sebenarnya properti ini properti pertama saya. Oke. Di tahun Waktu itu beli 2014. 14. Jadi 2 tahun setelah MFG start. Iya. 2 tahun. Oke. Dulu beli tuh 1,8 M ya. Terus karena lumayan gila saya ini, jadi saya naro singa di belakang. KPR enggak KPR. Cash. Gimana caranya? Ternyata developer ada cicilan. Oke. Cash bertahap 15 kali. Jadi 1,8 bagi 15 lah. Jadi per bulan gua harus bayar 124.800.000, gua masih ingat. Gitu loh. Jadi mau nggak mau ada duit masih ini, wah gimana caranya gitu. Udah, jadi kerja dikejar singa gimana sih? The power of kepepet. Mas Jai. Jai Setiabudi. Kira-kira Oke. seperti itu. Nah, ini gudangnya
di atas ada, di sebelah sana ada gitu ya. Tapi dulu jadikan kantor juga kan di sini ya? Dulu awalnya kantor, karena makin nggak muat ya udah kita Pindah kantornya kapan tuh? Punya kantor sendiri yang di Green Lake? Ini kan akhirnya kan 2015 akhirnya baru pindah ke sini. 15 karena kan beli cicil kan belum lunas kan, masuk punya developer. Lunas baru pindah ke sini. And then di sini 3 tahun sampai 2018. 2018 ke 19 itu ke 20 ya, 20 malah. Itu di tempat yang tadi, tempat produksi. Oke. Itu tadinya sebagian kantor. Tempat produksinya nggak segede itu. Karena makin produksi makin gede, berkembang perusahaan, ya udah dijadiin full produksi tempat tadi. Akhirnya pindah ke tadi yang ke ruko yang tadi Sakalian Butik. Oh iya. Itu kantornya. Oke. Jadi itulah perjalanan dari MFG ya. Yang keren banget. Yang dari dulu tuh aku udah install tuh aplikasinya. Tiap hari tuh pasti ada aplikasi notisnya tuh cuan gitu ya. Hari langsung ketemu sama yang punya, langsung digerebekin tuh dari kantornya, dari produksinya, dari gudangnya, semuanya dikepoin dah pokoknya. Tuh, jadi aku tanya terakhir deh. Satu pesan buat orang yang mau mulai. Buat mulai yang pasti kamu harus temuin masalah dulu. Pertama itu. Kedua, cari solusinya. Ketiga, bikin rencana yang matang. Keempat, konsisten eksekusi. Kelima, tetap semangat ya. Oke, ngomongin konsisten, gimana caranya orang biar konsisten? Konsisten. Itu dia, jangan cepet bosenan. Oke. Gitu. Masalah pasti ada, Bram. Uh-uh. Masalah pasti ada. Tapi bagaimana kita terus berjalan? Pertanyaan saya terakhir untuk penutupan, sama aku nanya ke kamu sama ke audiens. Oke. Kenapa kita jatuh? Kenapa kita jatuh? Kenapa kita jatuh? Karena udah di tempat yang tinggi. Oke. Kenapa kita jatuh? Supaya kita bisa bangkit. Oh, Aja. supaya bisa mantul. Oh Gitu iya, ya? benar bisa. Oke. Mantap sih. BTW, thank you, Pak Andre. Aku sudah diajak muter-muter ke sini, gila. Thank you banget. Dari cuma tahu dari Google loh aku. Sampai diajak keliling-keliling, diculik sana sini loh. Keren banget. BTW, thank you semua ya sudah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe. Juga ke YouTube-nya Ko Andre. Dan habis ini aku mau diinterview sama Cik Kristinali. Nanti seperti apa ada di YouTube-nya Cik Kristinali. BTW, thank you semuanya sudah nonton dan see you in the next video. Bye.